Siapa yang tak kenal dengan makanan ini? Salah satu makanan yang banyak menjadi favorit masyarakat Indonesia. Ya, tempe. Makanan dengan kearifan lokal yang terbuat melalui proses fermentasi kacang kedelai. Tempe kaya akan kandungan gizi dan sumber protein nabati yang menyehatkan. Sayangnya, makanan yang tergolong cukup terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia ini sering mengalami permasalahan dalam proses produksinya. Salah satunya kasus yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu aksi mogok produksi tempe oleh para produsen tempe. Aksi ini terjadi karena bukan tanpa sebab. Para produsen tempe sulit mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tempe dikarenakan harga bahan baku tempe yaitu kedelai mengalami kenaikan. Siapa sangka, ternyata kedelai yang digunakan lebih banyak diperoleh secara impor dari Amerika Serikat. Tentu dengan mengimpor, harga kedelai akan mengikuti harga pasar global yang sering mengalami fluktuatif. Salah satu solusi yang biasa dilakukan yaitu penggunaan pupuk kimia untuk memacu produktivitas serta meningkatkan mutu kedelai lokal. Namun sayangnya, solusi ini malah menyebabkan dampak baru bagi lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan sebagai efek samping dari penggunaan pupuk kimia. Oleh karena itu, digunakan suatu alternatif lain yaitu pupuk hayati atau biasa disebut sebagai biofertilizer. Biofertilizer mampu meningkatkan produktivitas dan menyehatkan tanaman kacang kedelai tanpa menimbulkan efek samping pada lingkungan. Untuk mendapatkan biofertilizer yang dapat menyehatkan tanaman kacang kedelai lokal, maka digunakan salah satu penerapan ilmu metabolomik, yaitu metabolic profiling dalam menentukan formulasi biofertilizer tanaman kacang kedelai. Dengan begitu, nantinya akan dapat ditentukan metabolit marker potensial atau senyawa yang dapat menyehatkan dan meningkatkan pertumbuhan tanaman kacang kedelai, sehingga senyawa yang diperoleh itu nantinya dapat menentukan formulasi biofertilizer yang tepat untuk tanaman kacang kedelai. Diketahui senyawa yang dapat meningkatkan produktivitas dan menyehatkan tanaman kacang kedelai dihasilkan oleh bakteri PGPR. Bakteri PGPR ini sendiri hidup di bagian rhizosfer atau bagian tanah yang dekat dengan akar-akar tanaman kacang kedelai, yaitu berkisar antara 0-5 cm dari atas permukaan tanah. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan pengambilan sampel tanah pada kawasan pertanian kacang kedelai subur dan kawasan pertanian kacang kedelai tidak subur untuk bagian rhizosfernya. Hal ini dilakukan agar dapat membedakan perbedaan senyawa yang dihasilkan dari kedua kawasan. Kemudian untuk setiap kawasan akan diambil sampel tanah pada awal pembenihan yaitu pada hari ke-0 dan pada saat kacang kedelai mulai berbunga atau hari ke-40 dan pada saat tanaman kacang kedelai akan dipanen yaitu pada hari ke-80. Sehingga akan diperoleh sampel tanah yang diberi label A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 dengan total 6 sampel. Kemudian, sampel-sampel tersebut akan dipreservasi atau disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius untuk kemudian dianalisis non-targeted metabolic profiling. Selanjutnya, akan dilakukan metabolit leaching atau pencucian metabolit yang berguna untuk memisahkan zat padat dan zat cair, sehingga akan diperoleh larutan yang akan digunakan untuk proses analisis berikutnya, di mana sampel tanah yang telah diperoleh tadi akan diekstraksi menggunakan methanol buffer dan dilakukan vortex dan dilanjutkan dengan sentrifugasi sehingga diperoleh supernatan yang diduga memiliki metabolit untuk meningkatkan produktivitas tanaman kacang kedelai. Supernatan ini akan dianalisis menggunakan UHPLC-MS, di mana ada dua mode yaitu positif dan negatif, di mana fase gerak A akan terdiri dari asam format dan fase gerak B akan terdiri dari metanol, sedangkan negatifnya akan terdiri dari amonium asetat dan fase B adalah... Data yang diperoleh dari UHPLC-MS system tadi akan dianalisis menggunakan XCMS software dan juga software MetaX. Kemudian akan diperoleh metabolit yang paling maksimum dihasilkan dari sampel, yang akan dianotasi menggunakan cake yang dengan mencocokkan eksak molecular mass data MZ dari sampel dengan database. Kemudian anotasi akan dilakukan jika nilai sampel yang dianalisis dengan database diperoleh kurang dari 10 ppm. Selanjutnya dilakukan analisis statistik menggunakan software SPSS 2.0 dan dilakukan plot head match untuk metabolit menggunakan software RStudio dan kemudian dilakukan student t-test dan juga akan dilakukan analisis BCA menggunakan software SIMCA P13.0.
Sehingga diharapkan akan didapatkan hasil analisis UHPLC-MS, yaitu berupa kromatogram yang berisikan data-data retention time, mass to chain ratio, dan juga intensity. Dan untuk anotasi informasi metabolit, akan didapatkan intensitas metabolit yang paling maksimum yang diperoleh dari hubungan antara MZ dan RT tadi. Kemudian hasil dari anotasi metabolit akan diperoleh identifikasi metabolit paling maksimum yang diperoleh pada sebelumnya, dan juga akan diperoleh jalur metabolisme dari metabolit-metabolit yang paling maksimum dihasilkan. Kemudian, untuk analisis statistik, akan diperoleh grafik yang menunjukkan perbedaan senyawa yang dihasilkan pada kawasan pertanian tanaman kacang kedelai yang subur dengan yang tidak subur. Selain itu, juga didapatkan heat map dari metabolit yang dihasilkan dari sampel yang telah diambil tadi. Sedangkan uji tes akan menunjukkan konsentrasi dari metabolit sampel. Dan kemudian, hasil dari PCA akan menunjukkan klaster-klaster tertentu pada senyawa-senyawa tertentu dan akan mengarahkan pada metabolit marka yang teridentifikasi dapat meningkatkan produktivitas serta menyehatkan tanaman kacang kedelai. Setelah diketahui metabolit marka yang berpotensial dalam meningkatkan produktivitas serta menyehatkan tanaman kacang kedelai, maka pada penelitian selanjutnya, para peneliti akan dapat mengidentifikasi bakteri PGPR yang menghasilkan senyawa terkait dengan konsentrasi yang paling maksimum dan dapat dilakukan optimasi pada senyawa tersebut sehingga dapat digunakan untuk formulasi biofertilizer yang dapat meningkatkan produktivitas serta menyehatkan tanaman kacang kedelai. Untuk anggaran biaya, diperoleh anggaran biaya kasar untuk penelitian biofertilizer sebesar 19 juta. Semoga melalui rancangan penelitian ini, mutu dan kualitas dari tanaman kacang kedelai Indonesia akan semakin membaik. Dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton.